Halo, selamat datang. Selamat datang di video perdana ini. Nama saya Hendra Wijaya. Saya adalah orang Indonesia, lahir di sana, besar di sana, dan pindah ke benua ini sekitar 9,5 tahun yang lalu. Pekerjaanlah yang membawa saya ke benua ini. Bidang yang saya geluti adalah bidang teknologi informasi untuk perangkat lunak. Kalau bahasa kerennya IT consultant untuk enterprise application, kira-kira begitu. Saya tinggal di Colorado. Colorado itu adalah state. Amerika punya 50 state ya. State itu kalau di Indonesia mungkin identik dengan provinsi. Kalau kalian pernah dengar kota Denver, Denver itu adalah ibu kotanya dari state of Colorado. Banyak orang yang nggak tahu Denver atau Colorado karena kalau turis wisatawan ke sini, apalagi untuk yang baru pertama kali atau dua kali ke Amerika, pasti perginya ke ini California. Taunya Los Angeles, Hollywood, Seattle, ada Las Vegas ya, atau New York City di sisi timur dan seterusnya. Colorado ini termasuk state yang bagus karena kita ini kota pegunungan. Posisi Colorado ini ada di 1 mil di atas permukaan laut. Jadi kita nggak di titik nol. Ngomong-ngomong, Jakarta ini kayaknya udah di bawah nol ya. Ya kita 1,6 kilometer di atas permukaan laut, tinggi. Makanya udara di sini tuh agak ekstrim. Sehari bisa 4 musim. Mungkin saya melebih-lebihkan, tapi ya kayaknya dibenerin juga gitu loh. Dalam video kali ini yang saya mau bahas adalah mengenai tindakan pemerintah Amerika untuk menghadapi COVID-19. Ada beberapa poin, tapi yang paling penting di sini mungkin dari sisi ekonomi ya. Sebenarnya saya mau share aja nih, karena saya baca atau dengar banyak sekali berita seliweran juga di luar sana, dan kebenarannya kan orang kadang nggak tahu ya. Jadi ini ada beberapa bukti otentik apa sih yang sebenarnya kita dapatkan di sini gitu loh. Yang pasti COVID-19 ini bikin pusing seluruh pemerintah dunia. Negara manapun, nggak ada kecuali. Mau negara maju, negara berkembang, dan negara yang ya orang suka bilang aman dan segalanya, tidak terkecuali. Semua pemerintah pusing. Dan yang paling kerasa efeknya ya tentu orang-orang yang terkena infeksi ya. Jadi sangat disayangkan banyak yang meninggal karena memang obatnya nggak ada, penyebaran begitu cepat, begitu hebat efeknya. Lalu efek yang secara global yang paling banyak dirasakan oleh orang adalah dari sisi ekonomi. Nggak bisa dipungkiri, saya rasa Indonesia juga sama. Bisnis banyak yang kena banyak yang kena imbas, baik itu toko, dan kalau saya lihat online sih mestinya maju lah ya, karena saya lihat Indonesia juga sekarang udah maju sih untuk online-nya. Kalau di sini toko-toko yang sifatnya bukan esensial, kayak misalnya toko sepatu, toko baju, terus toko pernak-pernik, perlengkapan prakarya gitu ya, itu mungkin kena efek. Tapi kan perusahaan-perusahaan ini kan tergantung kondisi keuangannya ya. Saya baca di beberapa berita terakhir ini banyak sekali yang akhirnya mereka bangkrut karena nggak sanggup gitu loh. Walaupun tuh toko-toko besar yang jenisnya tuh seperti kalau di Indonesia kayak apa ya, department store lah, kayak Matahari, terus Ramayana, itu di sini banyak yang tutup. Jadi efeknya ini memang bukan main gitu loh. Dan toko-toko yang masih bisa bertahan itu yang mereka bisa menerapkan sistem pembelian secara online. Tapi kan nggak semua toko kayak gitu kan. Banyak juga toko yang skalanya itu adalah menengah ke bawah ya, kecil. Mereka memang tidak siap dengan sistem online. Atau misalnya kalau mereka mau mulai bekerja sama dengan Amazon katakanlah, atau Indonesia dengan Tokopedia, itu kan nggak mudah juga kan, harus di set up sistemnya, distribusinya dan sebagainya. Karena ini semua berjadi begitu cepat, jadi kadang-kadang ya pemilik toko mungkin memutuskan untuk stop operasi dulu, atau mereka bilang wah saya udah nggak sanggup lagi, dia harus bangkrut, dan pasti banyak faktor ya. Nah, yang saya mau jelaskan di sini kan tadi saya udah bilang faktor ekonominya, tapi ada beberapa juga. Di antaranya nomor satu,
pemerintah sini melakukan blokir penerbangan dari Tiongkok. Itu sekitar bulan Februari. Saya tahu banyak pro dan kontra pada saat Donald Trump, Presiden Amerika, bilang bahwa dia akan tutup penerbangan dari Tiongkok ini. Ya pasti banyak lah ya yang setuju atau tidak setuju, baik dari sisi internalnya pemerintahan maupun dari stafnya. Akhirnya ya dia putuskan untuk tutup. Yang berikutnya dari Eropa, dia tutup juga karena penyebaran di sana juga begitu hebatnya. Walaupun Amerika sampai hari ini masih nomor 1 dalam hal yang terinfeksi dan yang meninggal, tapi Eropa juga tidak sedikit gitu loh. Lalu keluar lagi berita WHO, World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia, dia bilang nggak usah pakai masker lah, buat apa gitu kan. Ya sebenarnya saya antara setuju tidak setuju. Kalau menurut saya sih lebih baik dipakai karena lebih masalah kultur ya. Di sini sih orang nggak ada yang kayak di Asia pada pakai masker. Kita di Indonesia nyetir motornya pakai masker kan, kalau nggak nyampe mukanya hitam gitu loh. Untuk faktor kesehatan juga supaya kita nggak hirup debu gitu kan. Jadi awalnya dibilang tanpa masker, terus akhirnya lihat pengembangan begitu hebat, jadi sekarang harus pakai masker. Jadi ini semua ya keputusan berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan. Lalu keluar lagi aturan stay at home order. Nah, ya kita mungkin sering dengar kata lockdown. Mungkin lockdown itu terlalu frontal gitu ya. Kesannya orang nggak boleh keluar rumah. Ya mungkin itu terjadi benar seperti di Wuhan kan, pada saat awal-awal orang benar-benar nggak boleh keluar, dijaga sama tentara. Jadi memang ada tindakan hukumnya gitu loh kalau kita melanggar. Kalau di sini sih nggak sampai kayak gitu. Jadi kita nggak pakai istilah lockdown, kita namanya stay at home order. Jadi artinya apa? Anda diminta untuk tinggal dalam rumah. Walaupun Anda keluar untuk kebutuhan yang penting, katakanlah belanja untuk kebutuhan makan, atau misalnya Anda butuh ambil obat dari apotek, atau Anda butuh pergi ke dokter, itu boleh gitu loh. Jadi stay at home order ini nggak dibilang Anda boleh keluar main-main di luar, pesta, ketemu teman, itu enggak. Dan nggak ada hukumnya di sini. Jadi kalau Anda istilahnya melanggar, itu sampai di polisikan atau di penjara tuh belum. Tapi kalau Anda melanggar, misalnya Anda melakukan ini loh, pesta di taman, kumpul-kumpul 50 orang, nah itu mungkin akan ditangkap karena batasnya itu hanya boleh 10 orang. Begitu juga dengan tempat ibadah. Semua tempat ibadah sama, saya rasa di Indonesia ya, jadinya online, tidak ada yang boleh berkumpul. Dan sesuai dengan perkembangan, karena grafik naik turun, tapi trennya kelihatannya sekarang mulai mendatar atau turun, akhirnya keluar order baru namanya safer at home, yang artinya lebih aman kalau Anda di rumah gitu loh. Jadi ya putuskan sendiri dah, kalau memang rasa nggak perlu ya jangan keluar, buat apa gitu kan. Saya juga jarang keluar, kita keluar tuh hanya kalau perlu ke supermarket. Awal-awalnya hanya istri saya yang keluar, begitu pulang belanjaan dia lap, lalu dia bersih-bersih, dia mandi, udah gitu loh. Jadi jangan seperti awal-awal saya lihat orang pergi ke supermarket sekeluarga, bawa anak, belanja gitu kan. Walaupun katanya anak kondisi badannya lebih kuat terhadap serangan ini, tapi kan kita mengurangi resiko gitu loh. Nah, lalu banyak berita lagi bahwa ya sama saya rasa seluruh dunia ya, ventilator. Apa sih ventilator itu? Kalian mungkin juga semua udah tahu, tapi bagi yang belum tahu, itu adalah alat untuk membantu pernapasan, singkatnya begitu. COVID ini menyerang paru-paru. Anda susah napas, dengan ventilator dibantu napas. Karena kalau nggak napas, manusia bisa bertahan nggak tahan napas berapa ya? 1 menit aja ya. Lebih dari itu langsung mati kan. Jadi alat ini dibutuhkan untuk membantu pernapasan. Kita kekurangan. Tidak ada satupun rumah sakit di dunia ini yang sanggup menangani pasien yang butuh ventilator, ranjang rumah sakit dan perawatan intensif begitu banyaknya pada saat yang bersamaan. Tidak ada satupun yang sanggup. Nah itu yang terjadi di dunia kita pada hari ini gitu loh. Nah Amerika melakukan pemerintah melakukan gebrakan di sini dalam hal ini untuk pembuatan ventilator, bekerja sama dengan industri otomotif, Ford, General Motor dan Tesla, mobil yang keren itu buatan Elon Musk. Jadi mereka mulai membuat ventilator. Dan sejak adanya COVID ini, pemerintahan Donald Trump itu setiap hari sekitar jam 3 sore melakukan press conference dari White House.
Tapi mulanya nggak selalu jam 3 sih, kadang 3.30, kadang jam 4, kadang jam 4 lewat. Nah, dari awal-awal saya suka ikuti gitu kan. Jadi kita dengar gitu loh, apa sih update-nya dari dia gitu loh. Semua sama lah ya. Namanya pemerintahan pasti ada yang pro dan yang kontra kan. Saya nggak mau bahas politik di sini, tapi banyak tindakan yang dilakukan orang tidak setujui, banyak juga orang yang setujui gitu loh. Begitu juga dengan pres gitu kan. Jadi ada pres di sana, mereka nanya, dianggap sama Trump bahwa Anda pertanyaan yang menyerang gitu dan seterusnya gitu loh. Ya, bisa ditonton itu semua. Dan kalian juga tahu kan banyak sekali meme yang dibuat terhadap komentar-komentar beliau gitu kan. Ya memang lucu sih. Itulah kreativitas orang-orang pada saat ini gitu loh. Nah, sekarang ke esensinya, ekonomi. Ada beberapa poin yang saya mau sampaikan di sini. Yang nomor 1 adalah pajak. Sama seperti di Indonesia, kita harus store pajak setiap tahun kan, SPT. Di Indonesia mungkin Maret ya batasnya ya. Kalau di Amerika itu 15 April. Karena kondisi COVID ini diundur sampai Juli. Jadi kalau Anda melewati April, bisa diundur sampai Juli tanpa kena penalti. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Small Business Administration itu apa? Jadi memang itu adalah bagian dari pemerintahan yang ada, mungkin udah lama ya, bukan baru ya. Jadi ada satu administrasi yang mengurus small business, usaha kecil, usaha mikro kalau di Indonesia ya, atau menengah lah. Jadi mungkin taruhnya itu ada di Departemen Menteri Industri atau Menteri Keuangan, saya nggak tahu. Di sini juga saya nggak tahu, tapi kita punya itu di sini. Nah, SBA ini menggelontorkan 349 miliar US dollar. Itu setara dengan 5.500 triliun. Besar ini. Dia punya program namanya Paycheck Protection Program. Triple P atau PPP bahasa Indonesianya. Nah, program ini berlaku sampai Juni 2020. Apa sih program ini? Singkatnya, ini adalah bantuan dari pemerintah Amerika untuk usaha yang mempunyai pegawai kurang dari 500 orang. Atau bisa lebih dari 500, tapi jumlah pegawainya, kategori perusahaannya itu harus memenuhi syarat tertentu. Itu ada kategorinya. Karena pada saat kita mendaftarkan perusahaan kan harus ada kategorinya. Contoh, apakah Anda ini organisasi relawan? Kan bisa aja dong, organisasi relawan tidak mengambil keuntungan, tapi di dalam itu ada pekerja 1.000 orang. Nah, itu kan kalau dihitung dari angka 500-nya dia kan nggak dapat, padahal dia sebenarnya masih bisa dapat gitu loh. Atau bisnis lainnya yang saya juga belum kepikir apa, pasti ada gitu loh. Semua ada kategorinya dan ada tools secara online yang bisa dimasukkan oleh pemilik perusahaannya, apakah dia bisa dapat bantuannya atau tidak. Kalau bisa, dia baru bisa lanjut untuk ajukan. Terus ada satu juga contoh untuk perusahaan yang di bawah 500 tapi tidak bisa mendapatkan bantuan ini. Contoh usaha rumahan yang mempekerjakan pelayanan bersih-bersih rumah. Di Indonesia apa ya? Kayak GoClean mungkin ya. Tapi GoClean itu kan lewat app. Ini perusahaan ada. Jadi misalnya saya punya perusahaan, saya punya 5 orang di sini, kerjanya itu adalah membersihkan rumah-rumah orang gitu loh. Nah, di sini cukup umum. Jadi karena di sini semua mandiri, bapak kerja, ibu kerja, anak sekolah, rumah kan harus dibersihkan lah paling nggak seminggu sekali lah ya, panggil jasa ini gitu. Jadi dia punya akses, dia bisa bersihkan. Tentu ada syarat-syaratnya kan, misalnya Anda nggak boleh buka laci gitu loh, dan kan bisa aja pasang kamera ketahuan kan. Biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini adalah perusahaan yang dipercaya gitu kan, atau perusahaan yang menyediakan layanan suster untuk jaga anak atau neni gitu kan. Walaupun di bawah 500 orang, tapi mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan ini. Saya nggak tahu kenapa. Oke. Nah, insentif ini itu diberikan kepada perusahaan-perusahaan ini supaya apa? Yang bisa klaim ya. Saya cerita tadi di bawah 500, di atas 500, tapi yang bahasa Inggrisnya eligible. Bahasa Indonesianya apa ya? Yang bisa gitu loh. Yang bisa klaim gitu kan. Itu mereka nggak boleh pecat karyawannya. Jadi uang yang diterima itu mereka harus bayarkan ke pegawainya dengan syarat gajinya itu tidak lebih dari $100.000 per tahun. Hitung sendiri dah, $100.000 itu berapa, itu besar gitu kan. Nah, itu hanya untuk 8 minggu. Jadi Anda statusnya masih karyawan walaupun nggak, contohnya saya ambil contoh restoran lah. Restoran kecil katakanlah ya, restoran India nih ya. Ada 5 karyawannya.
dia nggak boleh buka kan, karena katakanlah restoran, mungkin restoran ini dia kurang cocok ya, restoran yang sifatnya all you can eat, ngambil gitu kan, tutup, karyawannya ada 5, karena orang nggak ada yang order juga, jadi dia harus tutup. Nah, perusahaan ini bisa minta bantuan dari pemerintah untuk kasih uang ke pegawainya selama 8 minggu. Tetap harus digaji. Dan uangnya itu mereka bisa pakai juga untuk bayar bulanan. Kan dia harus sewa tempat kan, dia harus bayar. Dia harus bayar listrik, dia harus bayar air, dia harus bayar internet. Lalu dia harus bayar, misalnya kalau tempat itu dia yang punya, dia harus bayar cicilan dong. Kredit pemilikan usaha ya ada di Indonesia ya, atau kalau saya tahunya perumahan kan, usaha pasti ada juga lah ya, kan harus bayar cicilannya kan, pakai uang itu. Dan ini diberikan oleh pemerintah gratis, tapi ada syaratnya semua, ada perhitungannya, skala perusahaan Anda sekian, Anda punya pendapatan sekian, dan seterusnya, itu semua ada hitung-hitungannya. Dan harus ada bukti bahwa benar uang yang dipakai itu digunakan untuk pembayaran yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Karena kan bisa aja dong, yang saya punya perusahaan nih ya, saya dapat uang, katakanlah $500.000, saya beli Ferrari besok. Bisa? Bisa aja. Sekarang perkara ketahuan nggak ketahuannya kan, pasti ketahuan. Karena di sini beli mobil kan nggak bisa, apalagi beli Ferrari ya, bawa tangan gitu kan, semua surat-suratnya jelas gitu loh, dananya dari mana, Anda punya data semua. Kalau itu ketahuan, Anda akan dikenakan bunga dari pinjaman itu, kena penalti, dan dianggap melanggar hukum. Mantep itu. Jadi harus hati-hati. Oke? Nah, itu adalah yang pertama, SBA. Lalu yang kedua, untuk unemployment. Unemployment untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan lah ya. Saya nggak tahu di Indonesia ada nggak fasilitas ini. Jadi bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan, mereka mengajukan ke pemerintah ya, pemerintah daerah atau pemerintah pusat, lalu mereka dapat bantuan gitu loh. Nah, program unemployment rate ini itu ada bahkan sebelum adanya COVID. Jadi orang-orang yang kehilangan pekerjaan, mereka bisa minta bantuan dari pemerintah tuh dapat bantuan gitu loh. Besarnya berapa, jenisnya apa saya nggak tahu, tapi ada gitu loh. Nah, sampai kemarin itu tercatat unemployment rate-nya Amerika tuh 14,7%, kira-kira 21 juta orang yang kehilangan pekerjaan. Kok bisa gitu? Oh bisa. Karena apa? Nggak semua orang di sini pekerjaannya itu stabil. Contoh driver ojol ya, itu di sini juga sama kan? Ada juga gitu, cuma di sini yang besar Uber memang. Ada satu lagi Lyft. Dulu Uber masuk Indonesia tapi kalah kan dengan Gojek dan Grab gitu loh. Jadi orang-orang yang memang kerja di restoran kecil yang saya tadi cerita sebelumnya, kalau restoran tutup gimana? Ya dia nggak punya pekerjaan gitu loh. Walaupun dapat insentif dari pemerintah ini, tapi kan dia nggak punya pekerjaan gitu kan. Dia bisa ajukan bantuan dari pemerintah. Nah, hebatnya pemerintah sini, ini langkah konkretnya ya, itu ada itu sebenarnya. Mereka dapat $600 per minggu. Kalau dikali 15.000, 9 juta kira-kira. Besar ya, besar. Tapi ingat, orang Indonesia kan senangnya gitu kan. Dolar dikali rupiah ya. Tapi ingat, kita di sini dapat dolar, keluarnya juga dolar gitu loh. Kalau dapatnya dolar, keluarnya rupiah, itu lain cerita gitu loh. Jadi $600 gede nggak? Saya bilang besar gitu loh. Cuma jangan dibayangkan seperti kalau kita konversi ke rupiah gitu. Bayangkan 9 juta di Indonesia mungkin bisa ngidupin berapa keluarga kan. Padahal saya dengar program pemerintah itu kan ngasih sekitar 600.000 per keluarga ya. Saya nggak tahu kan, banyak berita juga kan, ada yang katanya bantuannya udah dapet, ada yang belum, ada yang nggak jelas gitu. Tapi maksudnya kita nggak bisa gitu menganalogikan US dollar dengan rupiah di sini gitu. Walaupun banyak orang melakukan perhitungan itu gitu loh. Termasuk saya pada saat saya pindah ke sini. Baru pindah ke sini, makan satu mangkok bakmi, gila, 150.000, mahal banget ya. Bayangin tuh di Indonesia tuh kalau beli mie gerobak tuh sama abang-abangnya boleh bawa pulang tuh men. Jadi ini cuma kasih analogi gitu ya, bahwa kita nggak bisa kali ke rupiah gini ya. Nah, orang-orang yang unemployment ini selain dapat SBA yang saya bicara tadi, yang dapat pendapatan 8 minggu dari pemerintah ya melalui perusahaannya, mereka dapat benefit dari unemployment ini plus dapat 600 per minggu selama 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena pemerintah Amerika juga nggak tahu dia butuh berapa lama kan untuk support ini kan. Jadi dengan asumsi sampai 6 bulan ke depan harapannya selesai. Kita nggak tahu. Sampai hari ini nggak ada yang tahu satupun. Oke?
Itu poin yang nomor 2. Lalu yang nomor 3, ini langkah konkret yang dilakukan pemerintah sini. Bantuan pendidikan. Kalau bahasa kerennya di sini namanya student loan untuk higher education, untuk pendidikan yang jenjang lebih tinggi. So, Indonesia, Amerika nggak ada bedanya. Amerika ada sekolah negeri, Indonesia ada sekolah negeri. Amerika ada sekolah swasta, Indonesia ada sekolah swasta. Cuma kebanyakan orang sini, saya nggak bilang semua ya, mungkin 90%, 95% mengirim anaknya ke sekolah negeri atau public, sekolah umum. Karena apa? Kita nggak usah bayar. Kita udah bayar pajak. Pajak kita itu ada pembebanannya berapa persen untuk pendidikan, itu semua udah diatur gitu loh. Anda mau nggak bayar pajak bisa, dimanapun kita nggak mau bayar pajak bisa, tapi ingat, di sini ada satu institusi namanya IRS, Internal Revenue Service, yang Indonesia sama dengan Dirjen Pajak. Kalau Anda main-main sama IRS ini, Anda berujung di balik jeruji besi. Nggak main-main di sini. Orang takut sama IRS. Jarang ada yang berani main-main sama IRS di sini. Oke? Nah, kita udah bayar pajak, kita kirim anak ke sekolah publik atau sekolah negeri ya karena apa? Pendidikannya bagus gitu loh. Karena apa? Mereka tuh dapat dananya cukup. Guru-gurunya berkualitas, fasilitasnya bagus gitu kan. Walaupun tidak semua daerah sekolahnya bagus. Ada yang kurang, ada yang jelek. Tapi secara mayoritas bagus gitu loh. Nah, student loan ini untuk apa? Untuk yang higher education. Orang mau kuliah. Kalau kuliah nggak ditanggung. Kalau kuliah ditanggung juga, ya enak. Berarti kan dari keluar, dari anak OE pertama, sampai dia keluar dapat kerjaan, orang tua tuh nggak tahu yang namanya biaya sekolah tuh kayak apa kan. Pada kenyataannya nggak seperti itu. Di sini kuliah masih bayar. Dan cukup mahal. Terutama untuk international student. Makanya orang-orang asing yang datang ke sini untuk sekolah, itu menurut saya benar-benar keluarga yang mampu ya. Karena kalau enggak, bukan main itu. Mahal sekali. Oke? Nah, berita terakhir yang saya baca, student loan untuk higher education untuk dokter-dokter atau perawat muda yang saat ini menangani penyakit COVID-19 akan dihapuskan. Hebat-hebat. Tapi ada syaratnya, hanya 50%-nya. Ya untunglah daripada nggak sama sekali kan. Saya baca juga ada beberapa dokter muda yang lulusannya mungkin bedah otak atau bedah jantung, itu utangnya mungkin 300.000, 400.000 dolar kan. Mungkin dia baru lulus, dia baru sanggup bayar say 5.000, 10.000 dolar, masih di pundaknya segitu banyak hutang. Ya mendingan lah 50% dibayar daripada nggak sama sekali kan. Nah jadi ini merupakan salah satu langkah pemerintah juga untuk membantu gimana caranya mengatasi COVID ini dari sisi ekonomi. Oke, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, ini sebenarnya yang paling menarik nih. Saya sempat nonton salah satu channel YouTube di Indonesia, cukup besar. Ada satu komentar, dia bilang gini, Amerika bagi-bagi duit $2.000 per bulan. Ada benernya juga, tapi bukan tiap bulan. Ini sekali, gitu loh. Dan ini berlaku untuk siapa aja. Nah, ini sebenarnya inti dari video ini yang saya mau bikin tuh di sini, karena ini ada bukti konkretnya. Yang saya ceritakan tadi, yang SBA, unemployment rate, student loan itu, saya bukan nggak punya bukti ya. Maksudnya itu berdasarkan berita dan saya yakin itu benar, gitu loh. Tapi kalau ini ada hitam di atas putihnya, gitu kan. Jadi saya mau meluruskan aja supaya orang-orang ini nggak pikir kok Amerika ini hebat sekali gitu ya. Ya memang hebat sih menurut saya dalam hal menangani ini ya, tapi nggak setiap bulan gitu. Nah, program ini namanya Economic Impact Payments. Itu berlaku untuk semua orang yang di sini yang bayar pajak, yang pernah bayar pajak, dan statusnya legal. Maksud saya gini, kalau kita di Indonesia kan taunya warga negara Indonesia ya. Terus ada orang asing kan, dia berarti orang asing yang datang ke Indonesia bekerja. Tapi warga negaranya masih aslinya kan, misalnya warga negara Amerika, warga negara Inggris, Australia, dan seterusnya. Terus ada juga orang asing yang jadi warga negara Indonesia, gitu loh. Kalau kalian nggak tahu, ada kan, mungkin jarang gitu, tapi ada beberapa gitu loh. Jadi dia cinta Indonesia, orang aslinya misalnya orang Australia, dia jadi warga negara Indonesia. Di sini juga sama. Ada yang aslinya lahir dari Amerika, memang jadi warga negara Amerika karena lahir di sini kan. Atau pendatang dari negara lain datang ke sini tapi dia dinaturalisasi jadi warga negara Amerika, itu bisa juga. Ada syarat-syaratnya semua. Saya nggak mau bahas ke sana dulu. Nah, yang
orang ketiga yang saya mau bahas itu adalah penduduk Amerika. Seperti saya ini. Saya orang Indonesia, saya pindah ke sini tapi saya masih pegang paspor Indonesia. Tapi saya adalah wajib pajak Amerika. Otomatis saya harus bayar pajak, kan? Nah, saya ini termasuk dalam kategori Economic Impact Payment ini. Jadi apa itu? Pemerintah memberikan insentif. Kalau mau bahasa hebohnya bagi-bagi duit gitu ya, benar, bagi-bagi duit ini, gitu kan? Ke orang-orang yang di Amerika yang tercatat, ya. Karena kita semua ini harus punya namanya Social Security Number, SSN. Di Indonesia identik dengan NPWP. Anda lahir di sini, selain keluar akte kelahiran, didaftarin nomor Social Security. Itu ke bawah sampai mati. Sama juga dengan pendatang. Saya datang dari Indonesia ke sini, saya nggak punya SS. Tapi saya harus daftar karena saya bekerja di sini. Saya bekerja di sini, saya punya pendapatan di sini, saya harus bayar pajak, saya punya Social Security. Nah, dari situ pemerintah tahu bahwa si Hendra ini adalah orang Indonesia. Ya dia nggak usah tahu sih orang mana, tapi dia tahu sih. Dia lihat, oh ini orang punya sosial, dia bayar pajak, dapat. Begitu juga dengan orang Amerika, gitu kan? Nah, berapa yang dikasih? Per kepala dewasa 1.200. Wow, besar ya. Kalau suami istri 2.400. Per anak 500. Kalau anaknya 5, 2.500 plus 2.400. Besar? Besar. Ini nggak main-main dan ini real, gitu loh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bagi Anda yang aktif wajib pajak yang masih bekerja sampai hari ini, contohnya saya masih bekerja, itu harus udah bayar SPT istilahnya yang 2018. Yang 2019 belum, nggak apa-apa karena saya tadi sampaikan di atas kan, kalau Anda belum setor SPT 2019 diundur sampai Juli depan. Oke. Yang kedua, Anda itu harus gajinya itu ada standarnya, ada batasnya. Kalau single dalam artian ya sendiri belum married gitu ya, masih single statusnya secara resmi ya. Kalau kumpul kebo lain cerita lah, kita cerita yang resmi gitu loh. Jadi single kalau gajinya kurang dari $75.000 per tahun, Anda dapat 1.200. Kalau menikah berarti 150.000 kan, di bawah 150.000 dapat 2.400. Anak tetap 500. Bagaimana kalau dia single tapi lebih dari 75.000? Dapat juga, tapi ada plafonnya, maksimum 99.000. Di atas 99.000 goodbye, Anda tidak dapat 1 sen pun. Tapi kalau di atas 75.000, di bawah 99.000 itu ada formulanya. Kalau nggak salah ingat, setiap kenaikan $100 gaji, 1.200-nya berkurang secara $5. Kira-kira hitungannya begitu. Saya nggak perlu detail, kalau mau nanti saya sertakan di link di bawah website dari IRS, dari pemerintah yang menjelaskan ini semua kalau Anda tertarik gitu loh. Nah, ini dia kirimnya pakai apa? Rekening bank. Karena pada saat saya SPT-an mengajukan tax return kalau istilah di sini ya, itu saya sertakan saya punya nomor rekening di bank A, bank B, BCA. Di sini saya pakai bank Wells Fargo, namanya bank besar di sini. Jadi pemerintah tahu gitu loh. Dia data, oke, dia kirim, saya terima gitu loh. Bagaimana untuk orang yang nggak punya rekening bank? Ingat, Amerika itu bukan surga gitu loh. Di sini masih banyak yang miskin. Di sini masih banyak orang yang nggak melek teknologi, nggak tahu internet. Di sini masih banyak orang yang nggak punya smartphone. Percaya nggak percaya? Ada. Di sini masih banyak orang yang ya kekurangan makan gitu loh. Ada. Cuma bedanya pemerintah bantu gitu. Nah, untuk orang-orang yang nggak punya rekening bank, gimana caranya pemerintah ngasih? Pemerintah ngirim cek. Jadi pemerintah kirim cek, dialamatkan ke si orang itu, terus orang itu bawa ke bank, dapat uangnya gitu loh. Kenapa orang ini kok nggak dapat dalam bentuk rekening bank? Karena gini, bisa aja orang ini gajinya itu di bawah standar yang untuk bayar pajak. Kan di Indonesia juga ada kan, pendapatan di bawah berapa nggak bayar pajak. Bisa, ini biasanya untuk orang-orang yang lanjut usia. Atau untuk orang-orang yang memang udah pensiun, ya dia nggak ada pendapatan kan, tapi dia berhak dapat ini. Itu datanya semua masih ada di pemerintah. Dikirimlah cek ke orang ini. Jadi metode kedua, orang kirim cek gitu loh. Nah,
Pemerintah juga menyediakan fasilitas online ya. Ini biasanya untuk orang-orang yang memang biasanya udah lanjut usia, yang mereka mungkin juga nggak ngerti pakai mouse, pakai komputer ya. Dan kalau mau pakai pun mereka harus ke perpustakaan umum, dibantu sama staffnya. Itu ada online toolnya. Masukin nama, masukin nomor sosial, ntar didaftarin bahwa saya ini masih ada gitu loh. Ini alamat saya yang baru supaya dia bisa terima pembayaran ini. Nah, pembayaran ini tuh sebenarnya lebih cepat diterima untuk orang-orang yang masih punya aktif bank account. Dan konon, pada saat program ini diluncurkan, itu udah sekitar 80 juta orang yang terima pembayaran ini, satu Amerika. Oke? Nah, yang saya mau tunjukkan adalah ini. Ini adalah surat resmi dari White House, istana negaranya Amerika, di Washington DC. Oke? Ini saya tutup untuk privasi. Oke, ini adalah surat resmi dan benar. Kalau bahasa Indonesia apa? Bukan kaleng-kaleng ya. Nah, ini saya kasih lihat ya. So, ini dari White House ya. Diterbitkan tanggal 15 April. Lalu dia tulis ya seperti biasa lah ya, kalimat pembuka bahwa kita ini mengalami tantangan ini dan seterusnya dan seterusnya. Lalu tanggal 27 Maret, Kongres sudah menyetujui untuk membantu. Kongres itu mungkin Indonesia MPR DPR kali ya, saya juga kurang ngerti lah tata pemerintahan lah ya. Nah, dia bilang di sini, terus ada ini kan, CARES ini kalau nggak salah kepanjangan Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act gitu. Nah, dia tulis di sini by direct deposit. Oke. Jadi dia harap dengan adanya uang ini supaya kita bisa nyambung kehidupan untuk kebutuhan sehari-hari selama kondisi sulit ini. Nah, ini tanda tangannya Presiden Trump nih. Oke. Sayang amplopnya udah saya buang, mesti saya simpen dulu ya. Ini akan saya simpen sih. Nah, ini dalam bahasa Inggris, lalu di belakangnya dalam bahasa Spanyol. Kenapa Spanyol? Karena Amerika boleh bilang bahasa keduanya adalah bahasa Spanyol. Karena di sini banyak sekali orang dari Meksiko. Oke, karena dia nggak tahu kan targetnya orang dari bangsa mana, ya udah dibikin dua aja gitu loh. Oke, nah jadi dari sini kalian bisa lihat langkah konkret pemerintah Amerika dalam hal membantu ekonomi warga negara dan penduduknya selama COVID ini. Di luar dari bukti konkret yang saya terima. Kalau yang SBA saya nggak punya terima, saya nggak punya usaha kok. Lalu unemployment saya juga masih dipekerjakan, saya masih bersyukur masih bisa bekerja karena banyak sekali orang di luar sana yang kasihan sebenarnya. Mereka itu ya seperti kasus ini, saya pernah nonton ini, ILC, Karni Ilyas ya. Ada ibu-ibu kan pedagang bukan asongan, kaki lima ya. Itu dia bilang gini, saya di rumah bisa meninggal, saya keluar pun bisa meninggal, tapi paling nggak saya berjuang untuk mencari uang. Kalau bahasa kerennya di sini to put the food on the table. Jadi untuk bisa ngasih makan ke keluarganya gitu loh. Jadi saya buat video ini bukan maksud untuk mendiskreditkan atau menjelekkan pemerintahan tertentu, tapi ini cuma bukti nyata bahwa pemerintah Amerika itu melakukan sesuatu untuk penduduk dan warga negaranya. Saya harap semua pemerintah di dunia ini bisa membantu. Tentu yang paling utama adalah dari sisi ekonomi, karena nggak ada uang bisa apa kita hari ini, benar nggak? Walaupun bantuan dalam bentuk sembako apa itu juga bisa gitu, karena pada akhirnya kan uang ini kita pakai untuk itu juga gitu kan. Jadi saya harap video ini berguna dan silakan komen, like, subscribe, terus bagi-bagi ya. Jadi saya juga nggak tahu nih ya channel ini tuh nantinya akan seperti apa. Saya mau mencoba berbagi mengenai kehidupan di Amerika. Sebenarnya banyak sekali topik yang bisa kita bahas gitu loh. Ini karena video pertama saya dan saya belum tahu gimana caranya buat sampai semenarik mungkin. Masih harus banyak saya harus pelajari. Perlengkapan juga seadanya. Saya pakai GoPro 5 yang udah entah berapa tahun nongkrong di laci. Lighting juga seadanya gitu loh. Tapi yang penting kan kontennya ya, isinya gitu loh. Moga-moga ini bermanfaat. Sekali lagi, tulis di komen kalau Anda ingin saya meliput sesuatu tentang Amerika, apapun lah yang sifatnya legal ya. Yang sifatnya legal dan bermanfaat, saya akan coba luangkan waktu untuk buat itu. Oke? Terima kasih. Goodbye.